ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, setelah itu beliau katakan faslun, ini terkait dengan budak kitabah. Ya, kitabah itu secara asal adalah penulisan ya. Penulisan. Ada hubungannya penulisan di sini sebab dia ini budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar. Makanya biasanya itu oleh tuannya sudah dilihat, oh kamu bisa membebaskan diri, sudah pergi berdagang. Kamu bebas misalnya dengan nilai 200 dinar. Kamu berdagang. Maka si budak pergi berdagang. Tiap kali punya uang dia bayar. Sampai selesai. 200 dinar dia baru bebas. Jelas ya? Makanya disebut kitabah. Kata beliau wal kitabatu mustahabba idza salaha al-abd wa kana ma'munan muktasiban. Kitabah itu dianjurkan kalau si budak meminta. Budak bilang saya mau bebaskan diriku dengan bayar. Kasih. Tapi syaratnya dia amanah dan bisa bekerja. Tahu budak ingin bebaskan diri, kerja saya tidak bisa. Nah, itu kan tidak cocok dikasih. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dari budak-budak kalian yang minta kitabah, berikan. Kasih kitabah. Kalau kalian ketahui pada mereka ada kebaikan. Ya, dan itu diantara kisah juga adalah hadits Barirah. Ya, jadi Barirah itu ingin membebaskan dirinya dengan dia bayar. Nah, kemudian dibantu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, minta bantuan kepada Aisyah. Aisyah bilang boleh saja, saya bayar pembebasan kamu, tapi walakmu milik saya karena saya membebaskan kamu. Tapi ternyata keluarganya Barirah tidak mau. Maka begitu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata innamal wala'u liman a'taq. Wala itu bagi siapa yang membebaskan, itu milik Aisyah. Nah, boleh mereka menolak. Baik, begitu maksudnya. Kemudian kata beliau wala tasihhu illa bimalin ma'lum wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lum. Iya. Kata beliau hitabah tidak syah kecuali dengan harga dimaklumi hingga waktu yang dimaklumi. Ya, jadi harus terang. Misalnya tadi dibebaskan dirinya 200 dinar. Oke, harganya sudah dimaklumi. Sampai kapan? Selama 2 tahun misalnya. Selama 2 tahun. Iya. Nah, itu pada waktu yang dimaklumi juga. Pada waktu yang dimaklumi juga. Aqalluhu najman. Iya. Paling sedikitnya adalah 2 najm. Ya. Paling sedikitnya adalah 2 najm. Ya, 2 najm ini itu bentuk dari waktu ya. Ya. Penyebutan waktu. Disebut 2 najm. Jadi itu kayak pengwaktuan begitu. Ya, misalnya kalau dia katakan misalnya kamu bebas dengan harga 2 dinar. Setiap bulan kamu bayar 1 dinar. Itu 2 najm itu 2 kali. 2 waktu. Jelas ya? Dan boleh lebih dari 2 najm. Ya. Jadi najm ini waktunya ada berapa kali gitu. Berapa tempo yang diberikan. Iya. Wa hiya min jihati sayyid lazima wa min jihatil mukatab jaizah. Ya. Kemudian diterangkan di sini bahwa kitabah berasal dari tuan budak itu adalah lazim. Maksudnya kalau sudah tuannya menyetujui kitabah, dia tidak boleh rujuk lagi. Oh sudah fulan saya berubah pikiran, kamu tidak jadi deh. Tidak bisa begitu. Kapan dia sudah izinkan? Lazim. Tapi si budak sendiri, misalnya dia sudah minta ke tuannya, diizinkan. Budaknya kerja, aduh rupanya hidup ini memang susah katanya. Saya tidak bisa dapat uang membebaskan diri. Saya rubah pikiran aja. Lebih enak saya hidup sama tuan saya. Ya, dia datang ke tuannya. Saya nggak jadi. Sudah boleh. Bagi dia jaiz. Boleh membatalkan. Itu maksud dari penulis di sini. Falahu ta'jizu nafsihi wa faskhuha mata sya'. Dia boleh menganggap dirinya itu tidak mampu. Ya. Dan membatalkannya kapan saja dia kehendaki. Kemudian kata beliau walil mukatibi at-tasarrufu fima
fi yadihi minal mal. Kalau dia sudah mukatab, budak mukatab, dia kan bertransaksi, sudah punya ada harta di tangannya. Nah, di sini dia boleh bertransaksi dengan harta itu. Sebab di tangannya itu menjadi miliknya karena dia bayar tuannya. Jangan lagi tuannya dia pergi dagang misalnya untung banyak, budaknya diambil, kamu kan budak saya, hartamu harta saya, tidak boleh. Sebab kapan dia sudah akad mukatab, harta yang di tangan dia itu dia bisa tasarruf. Iya, itu konsekuensi dari mukatabah. Baik, dan itu dari hal yang tidak ada silam pendapat ya secara umum. Berikutnya dikatakan di sini, wala sayyid ayyada'a anhu min malil kitabah ma yasta'inu bihi ala ada'i nujumil kitabah. Ya, seorang budak mukatab boleh berbuat apa saja terhadap harta yang berada di tangannya. Sedangkan tuan si budak untuk menggugurkan sebagian dari kitabah yang bisa menolong si mukatab. Ya. Jadi boleh juga tuannya dia gugurkan sebagiannya. Misalnya kamu 10 najem, 10 bintang ya. Maksudnya 10 kali bayar. Tiap kali bayar 10 dinar misalnya. Sudah saya gugurkan 2. Boleh. Dia gugurkan. Wala ya'tiku illa bi'adai jami'il mal ba'dal qadaril mawdu'i anhu. Ya, dan tuan tidak boleh membebaskannya kecuali setelah penyerahan seluruh harta dipotong kadar yang menggugurkan. Ya. Jelas ya? Ya, kalau dia gugurkan dia potong, bayar seluruhnya. Sudah selesai dia bebas.